lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bakal bahas lagi tentang hal yang gak kalah penting di LPDP, yaitu berkaitan sama sikap ya teman-teman ya. Jadi kan selain kita menyiapkan materi untuk jawabannya, kita juga harus memperhatikan attitude kita dalam wawancara gitu ya teman-teman. Jadi ini hal yang gak boleh terlewat juga gitu ya. Kita harus belajar dan berlatih dari sekarang. Oke, so sebelum nonton seperti biasa jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya. Dan bagikan ke teman-teman kalian biar channel ini makin bermanfaat. Oke, happy watching. Oke, di sini aku nanti bakal share step by step teman-teman ya. Jadi dari awal sampai ya prosesnya gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Jadi dari yang pertama ini biasanya kan kita perkenalan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau tips aku adalah perkenalkan diri kalian itu secara singkat tapi jelas gitu ya teman-teman. Jangan terlalu bertele-tele atau jangan terlalu panjang, karena biasanya interviewer itu kayak butuh informasi yang poin-poinnya saja teman-teman ya. Kayak misalnya nih nama, lulusan, kemudian kegiatan kita saat ini gitu ya. Dan ya paling itu sih, kayak misalnya apakah kita saat ini masih bekerja atau tidak gitu. Terus biasanya juga kayak nanyain ini ya, informasi terkait keluarga gitu. Tapi itu enggak semuanya sih, hanya beberapa aja. Kalau aku dulu enggak sih teman-teman ya. Jadi itu hal pertama di sini perkenalan diri ya teman-teman. Itu biasanya secara singkat aja tuh udah cukup sih, gitu ya. Oke, yang kedua yang nggak kalah penting nih. Jadi kan di sini kebetulan aku share pengalaman wawancara itu kan ini online ya teman-teman ya. Jadi secara online karena berkaitan kebetulan sama pandemi gitu ya 2021. Nah, so kalau saran aku di sini kalian harus menatap kamera ya teman-teman. Jadi kan karena kita kan nggak secara langsung. Nah, kalau misalnya secara langsung itu kan ada baiknya memang menatap langsung ya ke interviewernya. Tapi berhubung di sini online itu berarti mau nggak mau nih mata kita menuju ke kamera ya teman-teman. Kalau bagi kalian yang pakai laptop mungkin bisa disetting nantinya ya. Jadi misalnya kameranya itu nggak terlalu jauh dari ini ya layar zoomnya gitu. Jadi kalian nanti bisa atur itu. Nah, kalau pengalaman aku waktu itu ini ya guys ya, karena kebetulan waktu itu kan headset atau headphone aku di laptop itu tidak berjalan teman-teman ya. So endingnya itu aku pakai HP gitu ya. Jadi memang agak susah sih ini pandangannya ya. Jadi kalau kayak gini kan ke kamera nih, kalau kayak ini itu di layar gitu ya. Nah, tapi untungnya beliaunya itu masih mau ini ya teman-teman, toleransi. Jadi waktu aku menjawab itu aku fokus melihat ke kamera, so kayak nggak melihat ke interviewernya gitu ya teman-teman ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting ada kontak mata kita ya dengan interviewer. Jadi nanti kalau misalnya mau melihat ke interviewer bisa pas beliau sedang ini ya bertanya gitu. Intinya di sini buat menandakan rasa sopan kita harus melihat kamera ya teman-teman, berhubung ini online, jadi itu perlu disiasati juga gitu ya guys. Oke, terus yang nggak kalah penting juga itu yaitu senyum ya teman-teman ya. Jadi itu biar kita nggak kelihatan tegang dan juga biar terlihat ramah dan sopan teman-teman ya. Jadi jangan sampai karena kebawa suasana karena tegang terus kalian jadi lupa senyum gitu ya guys. Itu jangan ya. Kalau bisa sebelum mulai kalian latihan senyum-senyum sendiri juga gak apa-apa ya. Jadi ya itu hal yang kecil tapi nggak boleh dilupakan sih menurut aku, dan itu bisa buat mencairkan suasana juga biar wawancaranya nggak terlalu tegang buat kita dan juga interviewernya gitu. Oke, ngomongin tentang nervous ya teman-teman ya. Kalau ini kan hal yang banyak orang mengalami ya teman-teman, termasuk aku gitu ya. Termasuk aku juga waktu itu sempat nervous.
Tapi kalau menurut aku, tips dari aku tuh kalau nervous ya, itu coba kalau ada jeda waktu, misalnya saat interviewer itu sedang bertanya, kalian bisa atur nafas gitu. Jadi waktu itu aku kayak setiap masih ada jeda, aku tarik nafas dalam-dalam 3 kali gitu teman-teman. Itu lumayan worth it banget. Jadi kayak dari yang awalnya masih itu deg-degan gitu ya, nah itu bisa lumayan rileks gitu. Tapi kalau misalnya manajemen nervousnya itu sih kan kembali ke diri kita masing-masing ya, itu punya caranya sendiri-sendiri. Kalau dari aku tipsnya seperti itu. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini juga penting untuk tidak memotong pembicaraan dari interviewer. Meskipun di tengah mereka sedang bertanya, itu kita kayak ingin menyangga gitu ya, teman-teman. Misalnya kayak terdapat informasi yang miskom gitu ya, dan kita ingin membenarkan, dan itu jangan dipotong teman-teman ya. Jadi dengarkan dulu sampai akhir, baru nanti kita kasih penjelasan lebih gitu ya. Jadi ya itu buat menandakan rasa sopan kita juga. Oke, terus selanjutnya di sini aku mau kasih tips juga gitu ya teman-teman. Ini enggak setiap pertanyaan kalian harus ngomongin hal ini, enggak, cuman kalau bisa sih disisipin gitu ya. Tapi ini hanya ini aja sih, hanya selera masing-masing saja gitu ya teman-teman ya. Kalau dari aku, misal dari awal pertanyaan aja deh, pertanyaan pertama gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya kasihlah ucapan terima kasih tadi, kayak misalnya baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab dan menjelaskannya gitu. Kalian bisa pakai ini di beberapa pertanyaan atau ambil aja satu pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Ya intinya disisipin itu ya guys. Dan itu kayak di jeda kita menyampaikan itu, biasanya nih ada beberapa pertanyaan yang kita kan mikir dulu ya. Nah ini bisa dijadikan cara untuk ini ngasih waktu ke diri kita buat sambil pikir, kita sambil ngomong itu juga gitu teman-teman ya. Jadi nggak cuma menyampaikan atau memperlihatkan rasa hormat kita ya, tapi itu bisa buat trik juga saat kalian lagi mikir nih jawabannya apa gitu ya, bisa pakai kalimat itu. Oke teman-teman, mungkin bagi kalian yang pernah melihat mock interview ya atau simulasi wawancara, nanti aku coba taruh link di bawah teman-teman ya. Itu ada aplikasi namanya Discord, nanti kalian bisa join di situ. Biasanya di dekat-dekat mau tahap wawancara itu banyak yang mengadakan mock interview gitu ya. Kalian bisa dengerin dari situ dan sambil belajar, dan kalau mau mock juga kalian bisa hubungin orang-orang di situ, awardee di situ ya. Oke, jadi balik lagi nih teman-teman ya, saat interviewer itu menyanggah nih, ini kan biasanya kan interviewer itu suka penasaran gitu ya teman-teman, penasaran tentang jawaban kita tuh. Sebenarnya itu kayak menggali lebih dalam lagi gitu ya. Nah, saat interviewer itu menyanggah, nanti coba kita afirmasikan dengan kalimat yang positif gitu. Jadi jangan sampai kayak kesannya tuh mendebat ya teman-teman. Misalnya nih, kalau misalkan pertanyaan dari interviewer itu bertentangan sama jawaban kita sebelumnya gitu. Nah kita bisa anggap saja itu nasihat teman-teman. Jadi kayak bisa kalian jawab dengan kalimat ini ya teman-teman. Contohnya gini, baik Ibu, memang benar pernyataan yang Ibu sampaikan, namun menurut saya kayak gitu bisa teman-teman. Jadi jangan langsung disanggah balik, tapi kalian terima dulu ya dengan kalimat yang positif, baru nanti kalian jelaskan yang lebih detail lagi sampai interviewer itu setuju ya, atau sependapat, atau sudah puas dengan jawaban kalian. Oke, kemudian next di sini aku share tentang pertanyaan interviewer yang ditanyakan tuh lebih dari satu, teman-teman. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga untuk terjadi hal demikian gitu ya, guys. Jadi kayak satu pertanyaan, tapi kok interviewer ini tuh kayak nanya berkali-kali gitu ya. Nah, ini kejadian juga di aku waktu beliau tuh menanyakan tentang alasan kampus gitu ya.
Jadi ini tantangan juga tuh buat kita. Jadi kita harus punya wawasan yang luas. Jadi kalau misalnya satu jawaban itu belum cukup untuk mewakili jawaban kita, kita bisa menambah dengan informasi lain yang memang bisa menguatkan gitu teman-teman ya. So kalau dari pengalaman aku kayak sampai ditanya 3 kali ya teman-teman ya, sampai 3 kali sampai beliau kayak ya sudah cukup ya, sudah merasa cukup tuh, terus next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kayak kita menjawabnya lagi itu jangan dengan jawaban yang sama teman-teman ya, tapi kita harus pakai sumber lain dimana itu sumbernya itu lebih kuat dari jawaban kita sebelumnya gitu. Nanti kalau misalnya ya pokoknya kalian bisa cari referensi sumber-sumber yang luas gitu ya teman-teman, jangan andalin satu jawaban untuk satu pertanyaan. Pokoknya harus memperluas pengetahuan kalian gitu ya guys. Kalau di kasus aku tadi itu tentang pemilihan kampus dan yaitu jurusan gitu ya guys. Oke, kemudian di sini aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya setiap jawaban kita itu kalau bisa dikaitkan sama pengalaman kita ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu kita ngasih jawaban tidak abstrak gitu ya guys. Kita kayak menjawab tersebut tuh memang kita pernah melakukan gitu ya guys. Jadi bisa dikaitkan pengalaman kalian semasa S1 atau boleh kalau misalnya di luar lingkungan kampus juga bisa, misalnya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga juga boleh teman-teman ya. Intinya setiap pertanyaan tersebut kita jawab berdasarkan pengalaman kita gitu. Jadi benar-benar real nih, kita udah melakukan hal tersebut gitu ya di kehidupan kita. Oke, kemudian di sini aku bakal spill juga tentang pertanyaan psikolog ya teman-teman ya. Kalau tadi kebanyakan kayak akademisi gitu ya, ke hal yang akademik. Nah kalau di psikolog ini kebanyakan pertanyaannya memang dari kayak SWOT itu ya teman-teman ya, dari kekurangan kita, dari kelebihan kita ya, atau kekuatan, terus dan lain-lain. Pokoknya sesuai juga sama yang form diri di website LPDP itu ya teman-teman. Jadi balik lagi tuh kita harus menguasai form diri itu gitu. Nah kalau misalnya di sini kan psikolog biasanya menanyakan tentang karakter kita ya. So jangan lupa nih kalau misalnya kita menyebutkan satu kekuatan kita ya, satu kelebihan kita, kalian jangan stop di nyebutin doang gitu ya guys ya. Kalian harus kaitkan juga ke pengalaman kalian gitu. Atau kayak sebagai contoh gini, kalau misalnya ngomongin tentang kelemahan ya. Jadi waktu itu memang sempat ditanya juga tentang kelemahan gitu. Nah kalian jangan hanya menyebutkan kelemahan tersebut, bisa juga kayak dijelasin gimana sih solusinya buat menyelesaikan permasalahan tersebut ya, atau gimana solusi kita dalam mensiasati kelemahan kita gitu. Jadi sebisa mungkin kayak dijelasin gitu ya teman-teman, dan itu dikaitkan sama kehidupan kita sendiri gitu. Nah terus tambahan lagi guys, jadi pertanyaan dari psikolog ini menurut aku itu adalah kesempatan emas kita buat kayak menunjukkan siapa diri kita gitu ya, kayak pembeda dari peserta lain gitu teman-teman ya. Contohnya gini, kalau misalnya kita ditanya suatu kelebihan gitu ya guys ya, kan kita mengkaitkan juga ke pengalaman kita tuh. Nah di situ kita sambil bercerita itu bisa gitu guys ya. Jadi kalau pengalaman hidup orang itu kan berbeda-beda tuh. Nah silakan kalian bisa review lagi, flashback ke masa lalu kalian, kira-kira apa aja sih pengalaman kalian yang bisa kalian anggap wah ini tuh hal terbaik di hidup saya gitu ya teman-teman. Jadi bisa tuh ini ya dicantumkan gitu guys. Itu kayak bisa buat pembeda dari peserta lain seperti itu, dan jadi poin plus juga buat diri kalian gitu. Oke, terus terakhir di sini berkaitan sama pertanyaan dari psikolog itu, teman-teman kalau bisa ya kalian cantumin ini ya, kayak sisipin kelebihan diri kalian ya. Ya meskipun manusia itu kan ada kelebihan dan kelemahan ya teman-teman, tapi selama masih ada kesempatan buat menceritakan poin plus diri kita sendiri, itu kalian sisipin itu guys ya.
Jadi ini momen dimana kalian harus merepresentasikan diri kalian dengan baik gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan buat menceritakan hal positif dari diri kalian, ceritakan aja gitu teman-teman ya. Karena basicnya wawancara itu sebenarnya alurnya berdasarkan diri kita gitu guys ya. Jadi interviewer itu bakal kepo sama jawaban kita sebelumnya. Nah itu gimana caranya aja kita buat kayak nyusun gitu ya guys ya jawaban kita. Jadi sebenarnya bukan manipulasi ya teman-teman, tapi ini kayak kita bisa ini nih cari gambaran ya, wah ini nanti aku bakal nyampein ini, terus nanti berarti jawaban sebelumnya aku harus berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Jadi bisa saling dikaitkan gitu guys gitu. Itu makanya beberapa orang tuh bilang kalau misalnya sebenarnya yang kontrol wawancara itu kita gitu. Nah maksudnya itu seperti itu gitu ya guys ya. Karena interviewer itu bertanya lagi selain dari pertanyaan beliau tersebut, itu juga berdasarkan jawaban kita di pertanyaan sebelumnya seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini ya. Semoga bisa membantu buat kalian yang lagi persiapan tahap wawancara. Dan pesan aku tetap berlatih teman-teman ya. Kalian bisa berlatih sama siapapun itu, sama teman kalian, sama awardee, minta tolong gitu ya. Atau boleh tadi di channel Discord, nanti aku spill linknya di bawah. Di situ biasanya para awardee mempersilahkan kalau misalnya kalian mau latihan gitu ya. Gitu nanti bisa dihubungin aja yang mungkin jurusannya sama gitu ya, atau yang bersedia buat ini simulasi wawancara gitu. Oke? So I think that's all from me. Thanks for watching guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you next time. Bye bye. Good luck selalu guys.